Proyeknya radikul. Tidak ada pekerjaan lain selain radikul. Banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman di channelnya Dakwah Santuy 03. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini di hari Jumat yang cerah ini, untuk bapak-bapak khususnya, silahkan berlomba-lomba mencari amalan terbaik, karena ini merupakan hari terbaik, hari Jumat. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini bisa disaksikan oleh teman-teman, sama-sama pejuang, orang-orang solih, semuanya solih-solihah, dan semuanya mengharap ridho Allah, dan sama-sama ingin mengharapkan tegaknya konstitusi Islam di muka bumi. Amin, Allahu Akbar. Oke teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini ini ada sebuah berita bahwa Habib Kribo takut Anies Baswedan jadi presiden. Kata dia, kalau Anies jadi presiden bisa dijual negeri ini. Emang betul ya, kalau misalkan Anies jadi presiden bisa dijual negeri ini, katanya. Ini ya, kita tahu bahwa Habib Kribo ini salah satu ya pernah kontroversial juga ya. Salah satu buzzer RP ya, yang sering sekali beberapa memberikan statement-statement yang cukup menyakitkan dan cukup bikin kontroversi gitu. Sebelumnya debat di salah satu kanal YouTube juga dengan Bang Egy Sujana, itu seru juga tuh gitu kan. Kita bacakan teman-teman untuk infonya, untuk beritanya. Nih, penggiat media sosial Habib Jen Assegaf alias Habib Kribo mengaku takut jika Anies Baswedan terpilih jadi presiden sebagai presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang. Sebab Habib Kribo mengatakan bahwa jika Anies jadi presiden, maka negara ini akan hancur, kata dia. Walah. Lanjut dulu ya. Kata dia, jujur saya takut dengan Anies. Kalau Anies jadi presiden, hancur negeri ini. Pecah NKRI, akan dijual negeri ini, kata Jen. Dikutip Jumat 6 Mei 2022. Jen Kribo mengatakan gerakan radikal akan tumbuh subur jika Anies jadi presiden. Kenapa Al-Fakir ingin membahas masalah ini? Karena lagi-lagi proyeknya radikul. Tidak ada pekerjaan lain selain radikul. Pokoknya yang berbeda, yang kontra dengan rejim, kontra dengan pemerintah, pasti dicapnya radikul. Termasuk kata dia, kalau misalkan Anies jadi presiden, gerakan radikul itu akan tumbuh subur. Tumbuh subur. Lanjut, gerakan-gerakan radikal ini di bawah agama akan tumbuh subur. Nah, lagi-lagi ya, kadangkala kita mikir radikul di bawah agama itu maksudnya siapa. Tapi yang jelas radikal itu ya dituduhkannya ke yang kontra dengan rejim, termasuk ya kelompok EPI, kelompok HTI 212. Nah, itu yang dibilang radikul menurut dia. Itu kan versi dia. Ya kalau misalkan tujuan ya memang berbeda ya, berbeda arah gitu. Yang satu ingin mengharapkan ridho Allah, yang satu wallahu alam ridho siapa tuh? Si Habib Kribo itu tuh. Karena yang ditawar-tawarkan oleh kami yaitu apa? Revolusi akhlak, terapkan sistem campakan demokrasi, terapkan sistem Islam, sistem KAPA. Sebenarnya kita sayang negeri.
malah solusi untuk negeri. Tapi ya memang seperti itu, kalah berdebat, kalah argumentasi gitu. Padahal kita memberikan solusi, apalagi sebelumnya para ulama sudah mendatangi Menko Polhukam, sudah menawarkan nih proposal khilafah untuk mengatur negeri ini gitu kan. Karena sudah terbukti diatur oleh sistem demokrasi itu tempat bercokolnya oligarki. Makanya terjadi di mana-mana korupsi, kolusi, nepotisme. Iklan dulu teman-teman, karena mohon maaf nih rame banget di sini. Tukang es. Kita lanjut. Apa namanya tadi? Oh ya, munculnya radikalisme seperti itu. Kata si Jen gitu kan, kata si Jen itu berjamurnya radikalisme. Padahal ya yang memecah belah NKRI itu siapa? Itu. Yang diskriminasi itu siapa? Kalau misalkan kan kalau ulama di kalangan yang kontra dengan pemerintah yang dituduh radikal pasti itu langsung ditangkap. Contohnya Habib Bahar, Habibana Habib Rizik Syihab, itu kan. Sampai FHTI dicabut BHP-nya, kemudian EPI juga itu kan dibubarkan. Ya siapa lagi gitu. Malah ketika Anies jadi gubernur, itu kan salah satu program reklamasinya Ahok itu di stop. Nah itu yang menguntungkan oligarki, itu yang menguntungkan bangsa asing gitu. Nah makanya aduh Jen pakai ini nih Jen. Jangan pakai dengkul Jen mikirnya. Wah, sampai si Jen Kribo ini menghimbau kepada masyarakat, jika hendak memilih presiden selanjutnya, maka pilihlah calon yang didukung oleh Jokowi. Aduh. Kata si Jen menghimbau kepada masyarakat, jika hendak memilih presiden selanjutnya, maka pilihlah calon yang didukung oleh Jokowi. Sebenarnya saya nggak mau komentar ya. Silakan komentar teman-teman. Kalau kata si Jenny, kalau yang milih presiden katanya yang harus didukung oleh Jokowi. Aduh. Nah, kata dia, besok kalau Anda mau pilih presiden, pilih yang dukung Jokowi istilahnya. Kalau di zaman Nabi, kita yang awam ini, kita ikut orang yang benar. Ya benar menurut kamu, Jen. Siapa sekarang kita punya orang benar? Siapa punya presiden yang terbaik? Adalah Jokowi, tandasnya. Ya menurut dia, ya kalau menurut kita ya Jokowi itu yang gagal memimpin bangsa, gitu kan. Yang berbohongnya sudah terbukti, janji-janjinya dia tidak tepati, gitu kan. Kemudian sekarang terbukti juga, gitu. Masyarakat terbagi dua. Sampai sekarang ini belum tuntas. Ekonomi juga, minyak goreng juga belum selesai. Itu kan. Padahal begundalnya, maling-malingnya sudah ditangkap, tapi belum stabil harganya. Gitu. Makanya gini, aduh kadang suka lucu gitu ya. Lihat statement dia. Malah kalau menurut saya pribadi ya Jen ini ya kebalik, yang bisa memecah belah NKRI itu dia gitu kan, karena dia yang bikin gaduh, yang bikin rusuh tuh dia, yang mancing umat Islam marah itu dia, gitu. Dia itu benci Arab tanpa alasan, gitunya. Ya makanya narasi radikul, fitnah sana sini, ya itulah kerjaannya dia lah. Pokoknya teman-teman, itu kenapa saya ingin membahasnya, karena ya muncul lagi gitu. Jadi lebih ke apa ya? Ya begitulah. Silahkan komen di bawah. Setuju nggak kalau misalkan kata si Jen ini, milih presiden selanjutnya, kalian apa ingin milih presiden itu yang harus didukung oleh Jokowi dan si Jen? Tulis komentarnya. Gitu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.